ingin membacakan hasil makalah kami, yaitu teknik kursi kosong merupakan intervensi yang kuat yang dapat digunakan untuk membantu konseling yang memiliki dengan orang ketiga yang tidak hadir dalam proses konseling. Konseling diajak berbicara secara langsung. Dengan hal ini lebih baik dilakukan untuk mengatasi masalah dibandingkan konseling diajak bercerita tentang seberapa jahat, menyakitkan dan tidak menyenangkan orang yang menjadi sumber konflik. Kursi kosong efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah konseling yang tak sesuai. Teknik pembalikan. Teori yang melandasi teknik pembalikan adalah teori bahasa klien dengan ke dalam suatu yang ditakutnya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalani hubungan dengan bagian-bagian yang telah ditekan atau diingatnya gejala-gejala dan tingkah laku seorang kali. Jadikan selat bisa meminta klien memainkan peran yang bertentangan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya atau kebalikan dari kepribadiannya. Tetap dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan pada saat klien menunjuk pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan yang ia sangat menghindarinya, tetapi mendesak klien untuk tetap untuk menang yang ingin hindari itu. Baiklah, itulah hasil makalah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Umba Limrana dari ruangan 1 semester 4. Saya perwakilan dari kelompok 4. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Gestalt. Jadi, pengertian Gestalt adalah salah satu pendekatan yang sangat memperhatikan kemampuan organisme untuk berkembang dan menentukan jalannya. Setiap individu memiliki kemampuan dan menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Jadi, hakikat manusia, pendekatan konseling ini adalah 1. Tidak dapat dipahami kecuali dalam konteks terbentuknya. 2. Merupakan bagian dari lingkungannya. 3. Aktor bukan reaktor. 4. Dapat memilih secara sadar dan tanggung jawab. Dalam hubungannya perjalanan kehidupan manusia, pendekatan konseling Gestalt ini memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Usalifa dari ruangan 1 kelompok 4. Saya ingin melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kepribadian kaku. Ciri-ciri dari orang yang berkepribadian kaku adalah tidak mau bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, selalu ingin bergantung terhadap orang lain, melihat dirinya dalam konteks hitam putih. Dalam arti yang orang yang berkepribadian kaku adalah orang yang lebih percaya terhadap kemampuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan pula jarang bersosialisasi dengan banyak orang. Selanjutnya adalah model perang konselor. Menurut ringkas Gudnanto, perang konselor adalah fokus pada perasaan klien, kesadaran pada saat yang sedang berjalan, atau serta hambatan terhadap kesadaran. Tugas keduanya menurut Gudnanto adalah tugas terapis, atau menantang klien sehingga mereka mau memanfaatkan kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya adalah sebagai petunjuk nonverbal, atau harus menaruh perhatian kepada klien. Tugas konselor adalah mendorong klien untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya dan mencoba menghadapinya. Klien harusnya diberi dua pilihan, yaitu menolak kenyataan atau membuka diri terhadap apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tamsir dari kelompok 4 akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan terapi Gestalt. Kelebihan terapi Gestalt yang pertama, menangani masa lampau dengan membawa aspek-aspek masa lampau yang relevan ke saat sekarang. Yang kedua, terapi Gestalt memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal dan pesan-pesan tubuh. Yang ketiga, terapi Gestalt menolak ketidakberdayaan sebagai alasan untuk tidak berubah. Yang keempat,
terapi Gestalt meletakkan penekanan terhadap klien untuk menemukan makna dan penafsiran sendiri-sendiri. Yang kelima, terapi Gestalt menggairahkan hubungan dan mengungkapkan perasaan langsung, menghindari intelektualitas abstrak tentang masalah kita. Oke, selanjutnya kelemahan terapi Gestalt. Yang pertama, terapi Gestalt tidak berdasarkan pada suatu teori. Yang kedua, terapi Gestalt cenderung anti-intelektual dalam arti memperhitungkan faktor-faktor kognitif. Dan yang ketiga, terapi Gestalt menekankan tanggung jawab kepada diri kita sendiri, tetapi mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang lain. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.